Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Nusaku. Dalam segmentasi yang kedua berikut ini, Kiai Tata akan menjelaskan kepada kita bagaimanakah sesungguhnya sosok nyata di hadapan kita. Santri yang memiliki kualitas akhlakul karimah. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal fi jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'du. Para alim ulama, para habaib, para tuan guru yang saya hormati dan Allah muliakan, yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, guru kita Gus Hayyid, juga ustadz kita yang menghantarkan acara ini dengan apik dan baik, Al-Mukarram Mas Agung. Ibu bapak sekalian, jamaah Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jakarta Barat yang ngajinya begitu bersemangat, wajahnya mengkilat, suaminya setia dunia sampai akhirat, tidak akan membagi cinta sampai 4. Sebagaimana kita ketahui, pada tanggal 22 Oktober 1945, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad untuk santri dan para kiai di pondok-pondok pesantren. Sehingga pada hari ini, tepat tanggal 22 Oktober tahun 2022, kita peringati sebagai Hari Santri secara nasional. Alhamdulillah. Apa yang disebut santri? Apa tujuan hidup santri? Dan apa kiprah santri? Pertama, santri dalam bahasa Sanskerta berarti sastra. Sastra itu berarti kitab suci, karena memang fokus kegiatan santri adalah memperdalam kitab suci, dalam hal ini Al-Quranul. Apa tujuan hidup santri? Tujuan hidup santri adalah menjadi manusia sempurna dan paripurna sesuai dengan pedoman Al-Quran, yaitu menjadi ulul ilmi, orang yang berilmu pengetahuan, ulul albab, orang yang memiliki keseimbangan dan kesetimbangan, mengolah fakultas fikir dan dzikir yang ada pada dirinya, ulin nuha, menjadi hamba yang menjadikan sejarah sebagai pengalaman hidupnya, ulil absor, menjadikan manusia yang memiliki ketajaman batin, dan ulil amri, menjadi pemimpin-pemimpin yang selamat dan menyelamatkan. Alhamdulillah. Sehingga sebaran santri di seluruh Nusantara bukan hanya jadi pemimpin majlis taklim, bukan hanya pembina masjid, bukan hanya guru-guru ngaji, tetapi sebaran santri kepada berbagai profesi. Ada yang jadi pengusaha kuat, jadi pejabat hebat, politisi bergengsi, dan profesi-profesi lainnya. Semoga dengan sentuhan kiprah para santri, negara tercinta Republik Indonesia ini semakin jaya, semakin berkah, dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kiprah santri? Dijawab oleh Al-Quran, surah At-Taubah ayat 122. Kiprah santri itu 2 garis besarnya. Pertama, melakukan tafakuh fiddin, lihat tafaqquhu fiddin, memperdalam agama, yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, liya'lama ma anzalallahu ala nabiyihim, memperdalam apapun yang diturunkan Allah kepada para nabi mereka. Sehingga paradigma tafakuh fiddin adalah mempelajari semua ilmu Allah, baik ilmu yang berbasis epistemologis teosentris ataupun ilmu Allah yang berbasis epistemologis antroposentris. Semua ilmu dari Allah dan harus kita pelajari untuk lebih mengenal, mengingat, dan dekat dengan Allah. Sehingga paradigma tafakuh fiddin yang dilaksanakan oleh para santri dan kiai di seluruh Nusantara ini tidak lagi melakukan sekularisasi antara kitab dengan buku, ustadz dengan guru, ilmu umum dan ilmu agama, karena semua ilmu dari Allah Subhanahu. Bagaimana cara memperoleh ilmu? Epistemologi santri dalam memperoleh ilmu mengacu kepada apa yang disampaikan
oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dinukil dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Allah lan tanalul ilma illa bisitatin, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali terpenuhinya 6 hal. Yang pertama, zakain, mesti cerdas atau smart. Yang kedua, hirsin, bersemangat. Yang ketiga, ada kesabaran dalam mencari ilmunya. Yang keempat, bulgoh, ada biayanya. Maka kita doakan ibu-ibu yang anaknya di pesantren lagi menekuni ilmu Allah, semoga digampangkan mencari rizki untuk membiayainya. Semoga dilunasi hutang-hutangnya. Kenceng amat giliran hutang. Yang kelima, wa irsadi ustadin, ada gurunya. Dan yang keenam, watuliz zaman, mau berlama-lama dengan waktu. Jangan sampai seperti ungkapan para santri di Jawa Barat, al kalamu pais lele, ngaji tantimu geus hayang ka awewe. Mesti bersabar, berlama-lama, karena ilmu tidak didapatkan secara instan. Pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kata ibu-ibu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit ngajuru, bersenang-senang kemudian. Selain epistemologi yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali, para santri dalam tafakuh fiddin itu mengedepankan nilai-nilai akhlak atau nilai-nilai etika. Ada cerita yang saya temukan dalam kitab Nasuihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dulu ada salah seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel memiliki 80 peti berisi buku ilmiah yang sudah dibacanya, difahaminya, bahkan dihafalkannya, tetapi tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Na'udzubillahimin. Allah menurunkan wahyu kepada nabinya agar menyampaikan pesan penting kepada laki-laki Bani Israel yang hafal 80 peti kitab itu. Kitab di 80 peti itu. Apa pesan Allah? Kalau engkau mengumpulkan semua ilmu, sebanyak-banyaknya ilmu, tidak akan memberikan manfaat kepadamu illa anta'mala bisalasati asya, kecuali mengamalkan 3 perkara. Mau tahu? Agar ilmu bermanfaat, amalkan 3 perkara. Pertama, la tuhibbad dunya falaisa bidaril mu'minin. Jangan tenggelam mencintai dunia dan melupakan akhirat, karena dunia ini bukan tempat tinggal ideal bagi orang yang beriman. Yang kedua, la tusahibas syaitan falaisa birafiqil mu'minin. Janganlah mau berteman dengan setan. Lihat samping kiri kanannya. Bukan setan, bukan. Jangan mau berteman dengan setan, karena setan bukan terbaik bagi orang-orang yang beriman. Maka sebelum membaca, sebelum belajar, para santri senantiasa memulainya dengan a'udzubillahi minasyaitonir, berlindung kepada Allah agar terhindar dari godaan setan yang dilaknat dan dirajam. Yang ketiga, la tuaddi ahadan falaisa bihirqatil mu'minin. Kalau mencari ilmu, jangan ada orang yang tersakiti karena menyakiti orang lain. Bukanlah watak dan karakter orang-orang yang beriman. Setelah mendapatkan ilmu, para santri ditantang pada ayat At-Taubah 122 ini menjadi mundir, wal yundiru qaumahum, menjadi agent of social change. Ilmunya bukan untuk ilmu, tapi ilmunya untuk amal. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tanpa buah, wajah tanpa jerawat, bagaikan langit tanpa bintang. Dan para santri diingatkan oleh Syekh Jubad dalam syairnya, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli ubadil wasan. Siapa yang berilmu tapi tidak mengamalkan akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Mudah-mudahan di hari santri ini anak-anak kita mau belajar ngaji ke pesantren, mau belajar ngaji ke para kiai sebagai pewaris Nabi, agar berilmu tinggi, beriman sejati yang bisa menyelamatkan kita semua. Amin ya rabbal.
Baik, terima kasih Kiai. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, dua mukadimah yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Insya Allah nanti kita akan elaborasi dalam 3 segmentasi tanya jawab. Untuk itu kita akan buka pertanyaan pertama yang akan dijawab dalam segmentasi selanjutnya. Kami persilakan Bapak Jaswadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai yang saya hormati, wawancara yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Tentunya kita tahu bahwasanya secara pribadi saya pernah punya anak ke pesantren. Secara umum anak pesantren sering saya kumpulkan di rumah. Keluhan-keluhan hampir sama. Semua pesantren yang saya diri mirip dan hampir sama. Untuk menanggulangi masalah akhlak, khususnya intern di pesantren. Padahal ini hal yang sepele, barangkali kurang koordinasi atau miskomunikasi. Yaitu pertanyaan kami, bagaimana menciptakan agar di pesantren itu tidak ada barang-barang yang hilang secara tidak izin yang punya. Contoh. Bisa dipersingkat Bapak, mohon maaf. Ya. Contoh. Anak saya baru membeli kasur. Seminggu kemudian hilang. Kami telusuri, semua kamar saya telusuri, ternyata tidak ada. Tidak ada bentuknya. Ini mohon kiranya bagaimana menyikapi ini agar pesantren, semua pesantren barangkali bisa diupayakan pendidikan mengenai akhlaknya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dan Menusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.